Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi tentang riset operasi, dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang metode simplex dual. Nah, pada sebelumnya kita sudah belajar tentang metode simplex biasa, kemudian metode simplex Big M, kemudian juga metode simplex dua fase. Dan kita yang terakhir, pemrograman linear, ya kita menggunakan metode simplex dual. Nah, pokok bahasannya akan terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, konsep primal dan dual itu sendiri. Dan yang kedua, transformasinya dari bentuk primal menjadi bentuk dual. Nah, apa sih yang disebut dengan primal dan dual ini ya? Nah, mari kita lihat. Nah, konsep dari primal dan dual. Ini merupakan suatu dua kata yang saling berkaitan dan tapi berlawanan. Nah, dalam suatu pemodelan pemrograman linier, itu akan terdapat dua konsep yang saling berkaitan dan berlawanan ya, yaitu konsep primal dan konsep dual. Nah, bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal dan sebaliknya. Artinya, ketika primal itu kita balik, maka akan menjadi bentuk dual, dan ketika dual itu kita kembalikan, maka harus berubah menjadi bentuk primal. Nah, kalau kita berbicara tentang suatu adanya penjual dan pembeli gitu ya. Nah, kalau kita melihat ada seorang pembeli gitu ya, harapannya seorang pembeli itu kan kalau membeli suatu barang dapat harga yang murah tapi bagus kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari pembeli, ya tadi kan pembeli, kalau dari penjual gitu ya, harapannya kan bisa menjual barang yang bagus juga, tapi mendapatkan laba yang optimal. Nah, sama-sama terkait dengan masalah membeli atau menjual suatu barang yang sama gitu ya. Tapi sudut pandangnya ada yang dari penjual dan ada dari yang pembeli. Nah, di sinilah yang disebut dengan istilah konsep primal dan dual. Nah, pada metode sebelumnya kita belajar simplex gitu ya, itu adalah konsep dari primal. Dan dualnya seperti apa? Nah, kita lihat. Secara umum ya, hubungan antara primal dan dual itu sebagai berikut. Kalau masalahnya primal atau dual, maka akan bisa kita rubah juga menjadi bentuk masalah dual atau primal juga. Artinya, koefisien fungsi tujuan itu akan berubah menjadi nilai kanan dari fungsi batasan. Artinya, kita tahu ya, fungsi objektif itu kan memiliki suatu koefisien. Biasanya F sama dengan gitu ya, atau Z sama dengan, atau Y sama dengan kan ya, 2x1 gitu ya. 2 ini merupakan koefisien dari fungsi tujuan. Nah, itu kalau primal. Nah, kalau kita rubah menjadi dual, maka dua ini nanti akan menjadi batasan pada kendalanya. Ya, berarti menjadi ruas kanan. Kemudian maksimum itu akan berubah menjadi minimum, kita rubah langsung ya. Kemudian batasan I akan menjadi variabelnya. Bentuk kurang dari sama dengan akan berubah menjadi YI lebih besar sama dengan 0. Bentuk sama dengan itu akan kita hilangkan karena kita pandang bahwa kalau sama dengan itu nanti akan kita pandang menjadi dua bagian, yaitu kurang dari dan lebih besar dari. Maka nanti kita akan transformasikan seperti itu. Nah, kalau variabel xj akan berubah menjadi kendala j atau batasan j, xj lebih besar sama dengan 0 akan berubah menjadi bentuk lebih besar sama dengan 0, xj lebih besar sama dengan 0 itu dihilangkan kalau dalam primalnya, kalau dualnya berarti akan menjadi bentuk sama dengan. Nah, secara umum seperti ini. Artinya keterkaitan antara bentuk primal dan bentuk dualnya. Nah, untuk lebih memahamkan ya kita lihat contoh. Nah, transformasi dari primal menjadi dual ya. Kalau kita punya primalnya adalah minimum Z sama dengan 5x1 ditambah 2x2 ditambah x3. Gitu ya. Fungsi batasan atau kendalanya ada 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 lebih besar sama dengan 20.
6x1 ditambah 8x2 ditambah 5x3 lebih besar sama dengan 30. 7x1 ditambah x2 ditambah 3x3 lebih besar sama dengan 40. Gitu ya. Kemudian variabel non negatifnya ada x1, x2, dan x3 lebih besar sama dengan 0. Nah, dualnya bagaimana? Kita cek. Nah, bentuknya primal adalah minimum, maka dualnya akan berubah jadi maksimum. Ya, yang awalnya Z kita ganti dengan Y lah, biar aja perbedaan antara primal dan dual kan gitu. Nah, koefisien pada primal 5, 2, 1 itu akan berubah menjadi batasan. Artinya akan menjadi ruas kanan dari kendala. Berarti kita transformasikan ya 5, 2, 1. Sedangkan ya batas ruas kanan yang ada pada primal akan menjadi fungsi tujuannya. Berarti fungsi tujuan pada dual akan berubah Y sama dengan 20 Y1 ditambah 30 Y2 ditambah 40 Y3. Ya. Kemudian untuk fungsi batasannya pun juga kita akan transformasi yang awalnya 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 akan berubah menjadi 2y1 ditambah 6y2 ditambah 7y3. Karena tadi awalnya lebih besar sama dengan, dia akan berubah menjadi kurang dari sama dengan 5. Koefisien yang pertama. Gitu ya. Karena x1 kan dengan x1 gitu. x2 dengan x2 juga. Maka 3y1 ditambah 8y2 ditambah y3 kurang dari sama dengan 2. Dan yang satunya adalah y1 ditambah 5y2 ditambah 3y3 kurang dari sama dengan 1. Di mana variabel non negatifnya juga berubah. Siapa? Yaitu adalah Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini yang perlu kita tekankan adalah bahwa koefisien tujuan akan menjadi ruas kanan pada dual, gitu ya. Ruas kanan pada primal akan menjadi fungsi koefisien tujuan pada dual, ya. Dan kemudian untuk awalnya yang tadi baris gitu ya, baris kan 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 gitu. Ini kan baris ya. Dia akan berubah menjadi kolom. Artinya kolom kita lihat ada 2y1, 3y1, y1. Nah, artinya kolom berubah menjadi baris, baris menjadi kolom. Sebenarnya seperti itu mudahnya. Nah, itu transformasi primal menjadi dual kalau kondisinya normal. Artinya kondisinya normal itu kondisinya biasa-biasa aja kayak gitu. Coba kita lihat. Untuk model pertama, kalau kita punya primal maksimum F sama dengan 4x1 ditambah 9x2. Koefisien 4 sama 9 nanti akan menjadi ruas kanan pada dual. Ya, karena ini koefisien tujuan. Maksimum akan berubah menjadi minimum kan gitu. Jadi dualnya akan minimum Z sama dengan, saya kasih nama Z sama dengan ya ruas kanan pada primal yaitu adalah 10, 6, 8. Maka 10Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3. Kendalanya, maka kita dapatkan Y1 ditambah 4Y2 ditambah 5Y3, tandanya berubah menjadi lebih besar sama dengan 4. Kemudian 3Y1 ditambah 6Y2 ditambah 7Y3 lebih besar sama dengan 9, di mana Y1, Y2, Y3-nya lebih besar sama dengan 0. Itu model pertama. Jadi, kalau maksimum berubah menjadi minimum, kurang dari berubah menjadi lebih besar dari. Nah, coba kita lihat untuk model kedua. Kalau model kedua, kita punya minimum, pasti berubah jadi maksimum dong, kan gitu. Ya. Koefisien pada primal 2 min 5, 1 akan menjadi ruas kanan pada dual, kan gitu. Ruas kanan pada primal 12, 6, 10 akan menjadi fungsi tujuan pada dual. Maka jadi 12Y1 ditambah 6Y2 ditambah 10Y3. Kan seperti itu. Kendalanya kita punya ya 2Y1 ditambah Y2 ditambah 4Y3 kurang dari sama dengan 2 karena tandanya berubah dari lebih besar berubah menjadi kurang dari sama dengan kan gitu. Kemudian kendala kedua ada Y1 dikurangi 3Y2 ditambah Y3 kurang dari sama dengan min 5.
Kemudian ada 3Y1 dikurangi 3Y2 ditambah 2Y3 kurang dari sama dengan 1, di mana Y1, Y2, Y3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kondisinya kondisi yang baik. Artinya baik, semua kendala tandanya sama. Lebih besar semuanya atau kurang dari semuanya. Nah, tadi yang model pertama kan kurang dari semuanya, maka akan berubah langsung menjadi lebih besar. Kemudian kalau ini lebih besar sama dengan semuanya, maka akan berubah menjadi kurang dari sama dengan semuanya. Nah, berbeda kalau kita menemukan pada model ketiga berikut. Kita lihat pada primal ya, fungsinya maksimum. Gitu ya. Tapi pada fungsi tujuan ya, di sini memiliki kendala di mana kendalanya mix. Mix itu ada yang kurang dari sama dengan dan lebih besar sama dengan. Maka kita harus membentuknya ke dalam bentuk kanonik dulu sebelum ke dual. Jadi tidak bisa langsung. Kalau sudah sama oke, artinya langsung bisa kita rubah ke dual. Tapi kalau belum, kita butuh namanya bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik ini kalau maksimum dia akan berkolerasi dengan tandanya kurang dari sama dengan. Jadi yang tandanya belum kurang dari sama dengan akan kita rubah menjadi bentuk kurang dari sama dengan. Maka primal akan menjadi bentuk kanonik ya, maksimum tetap maksimum F sama dengan 4x1 ditambah 9x2. Kendala pertamanya masih tetap karena sudah kurang dari sama dengan ya. Maka x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 10. Sedangkan kendala kedua ada 4x1 ditambah 6x2, dia lebih besar sama dengan 6. Biar jadi kurang dari bagaimana? Nah, kita ingat pada konsep transformasi pemrograman linear ke bentuk standar. Ya. Di sana kita boleh mengalihkan dengan negatif 1. Maka kalau kita kalikan negatif 1, ruas kiri, ruas kanan kita kalikan juga, maka kita dapatkan negatif 4x1 dikurangi 6x2, tanda berubah jadi kurang dari sama dengan negatif 6. Untuk kendala ketiga, analog juga kita dapatkan 5x1 dikurangi 7x2 kurang dari sama dengan negatif 8. X1, X2-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita cek bentuk kanonik ini semua tanda udah sama, barulah kita boleh merubah ke bentuk dualnya. Sehingga ketika kita bentuk dual, maka maksimum jadi minimum Z sama dengan, gitu ya, ruas kanan pada kanonik akan menjadi tujuan pada dual. 10Y1 dikurangi 6Y2 dikurangi 8Y3 dengan kendalanya yaitu adalah Y1 dikurangi 4Y2 dikurangi 5Y3 lebih besar sama dengan 4. 3Y1 dikurangi 6Y2 dikurangi 7Y3 lebih besar sama dengan 9. Variabel non negatifnya ada Y1, Y2, dan Y3 lebih besar sama dengan 0. Nah, itu untuk model ketiga. Adanya mix, campuran, kurang dari dan lebih besar. Ini juga masih campuran juga ya. Model keempat ini campuran, tapi primalnya berupa minimum. Ya, kita rubah ke bentuk kanonik ya. Nah, kalau minimum ini akan berkolerasi dengan tandanya lebih besar sama dengan. Kalau maksimum itu berkolerasi dengan tandanya kurang dari sama dengan. Jadi kalau primalnya minimum, maka kita harus merubah tanda pada kendala menjadi lebih besar sama dengan semuanya. Kebetulan yang masih kurang dari sama dengan kan kendala pertama, yaitu X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 10, gitu ya. Maka akan menjadi negatif X1 dikurangi 3X2 lebih besar sama dengan negatif 10. Kita tinggal melihat dualnya, langsung ya kita dapatkan minimum jadi maksimum jadi negatif 10Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3, subjektunya itu adalah negatif Y1 ditambah 4Y2 ditambah 5Y3 kurang dari sama dengan 4, negatif 3Y1 ditambah 6Y2 ditambah 7Y3 kurang dari sama dengan 9, Y1, Y2, Y3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, itu model keempat. Jadi ingat, kalau maksimum akan berkolerasi dengan tanda kurang dari sama dengan, kalau minimum akan berkolerasi dengan tanda lebih besar sama dengan. Sedangkan untuk model kelima, ternyata primalnya di sini mix-nya ada tanda sama dengan juga.
Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Artinya, kita harus merubah dulu bahwa tanda sama dengan ini ya, pada kendala kedua, ini harus kita asumsikan dari dua bentuk. Sama dengan itu berarti ada dua bentuk, 4x1 ditambah 6x2 lebih besar sama dengan, sama kurang dari sama dengan. Jadi masih tetap sama-sama primal, minimumnya tetap, kendala pertama tetap, kendala kedua akan berubah menjadi dua bentuk, yang satunya lebih besar, yang satunya kurang dari, gitu ya. Kendala ketiganya tetap 5x1 ditambah 7x2 lebih besar sama dengan 8. Nah, dari primal ini kita akan bentuk menjadi bentuk kanonik. Karena apa? Masih ada tanda yang lebih besar dan ada tanda kurang dari, kan gitu. Kalau minimum dia akan berkolaborasi ya atau berkolerasi dengan tanda lebih besar sama dengan. Sehingga kita akan merubah yang 4x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 6. Ini yang akan kita rubah. Setelah kita rubah, kita dapatkan bentuk kanoniknya gitu ya sebagai berikut. Sehingga dualnya langsung bisa kita kerjakan. Karena apa? Semua tanda sudah lebih besar sama dengan semuanya. Maka nanti tandanya akan berubah menjadi kurang dari sama dengan dalam bentuk dualnya. Gitu ya. Jadi maksimum Z sama dengan 10Y1 ditambah 6Y2 dikurangi 6Y3 ditambah 8Y4. Untuk kendala pertama berarti dia akan kurang dari sama dengan 4. Dan kendala kedua akan kurang dari sama dengan 9. Nah, variabelnya semakin banyak, ada Y1, Y2, Y3, dan Y4. Karena tadi, kenapa kok semakin banyak? Karena tadi ada tanda sama dengan. Tanda sama dengan itu akan kita pandang menjadi dua kondisi. Dia ada yang lebih besar, ada yang kurang dari sama dengan. Kemudian kalau model ke-6 kita lihat, primalnya bentuknya maksimum, ya. Ada tanda lebih besar, dan ada tanda sama dengan. Tapi ada tambahan lagi, dia X2-nya tanpa tanda. Kalau yang tadi kan X1, X2 semuanya lebih besar dari sama dengan 0. Kalau X2-nya tanpa tanda, maka harus kita transformasi dulu ya menjadi suatu selisih dua ya. Dari selisih dua variabel, kita kasih nama misalkan karena X2 ya, kita kasih nama X2 aksen dikurangi X2 double aksen. Maka bentuk kanoniknya, ini langsung saya ke kanonik ya. Maka maksimum F sama dengan X1 ditambah 3, X2-nya kita ganti langsung ya. X2 aksen dikurangi X2 double aksen gitu ya. Kemudian karena dia maksimum pada kendala pertama kan lebih besar sama dengan, padahal maksimum itu kan berkolerasi dengan kurang dari, maka harus kita kalikan dengan negatif 1 dulu kan gitu. Berarti dapatnya negatif 2x1 dikurangi 3, x2-nya kita ganti juga, tanda sudah berubah negatif 4 gitu ya. Kemudian yang sama dengan ini kan ada dua kemungkinan. Yang satunya kurang dari, yang satunya lebih besar kan gitu. Yang lebih besar kita rubah menjadi kurang dari dengan cara kita kalikan dengan negatif 1. Maka bentuk kanonik ini kita dapatkan sebagai berikut ya, di mana X1, X2 aksen, X2 double aksen lebih besar sama dengan 0. Nah, sementara kanonik ini kita rapikan dulu ya, artinya biar maksimum F sama dengan X1 ditambah 3 dikalikan gitu ya. X2 aksen dikalikan 3 dikalikan dengan X2 double aksen gitu ya. Artinya kita pecah dulu. Kita kalikan secara aljabar biasa, kita dapatkan secara bagusnya atau secara baiknya seperti ini biar kita nanti ketika merubah kedualnya enak. Gitu. Akhirnya maksimum akan berubah jadi minimum, maka akan menjadi min 4Y1 ditambah 6Y2 dikurangi 6Y3 gitu ya. Kemudian kita punya kendalanya adalah min 2Y1 ditambah Y2 dikurangi Y3, itu harusnya Y3 lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Kemudian ada min 3Y1 ditambah Y2 gitu ya, dikurangi Y3 lebih besar sama dengan 3. Kemudian 3Y1 dikurangi Y2 ditambah Y3, dia lebih besar sama dengan min 3. Di mana Y1, Y2, dan Y3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, artinya kita harus perhatikan ketika kita akan merubah ke dalam bentuk
dual ya. Bagaimana kondisi tandanya, apakah sudah seirama atau belum, kemudian variabel non negatifnya ada yang tidak bertanda atau tidak gitu ya, kita perhatikan dengan baik. Nah, ini latihan, mungkin bisa dicoba ya, bagaimana bentuk primalnya, ini bentuk primal dan bagaimana bentuk dualnya. Semoga pemahaman terkait dengan mengubah transformasi dari primal ke dual bisa dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.